Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Andika Putra Pratama dari Prodi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dan sekaligus mempraktekkan sebuah materi, yaitu materi routing statik pada jaringan keamanan komputer. Apa itu routing statik? Static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Seorang administrator akan mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Konsep dan prinsip router statik. Router adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus berjalan bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika menggunakan router dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Cara kerja routing statik. Fungsi utama router adalah menentukan rute paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana router perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain, yang satu network, ataukah berada di network yang berbeda. Jika paket ditujukan untuk host pada network yang lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Begitupun sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket untuk keluar. Berikut adalah cara kerja routing statik dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Melewatkan paket data melalui jaringan yang berbeda ke jaringan yang lain. Berikutnya ada kelebihan routing statik. Di sini ada yang pertama, yaitu lebih aman dibanding dengan routing dinamis karena hanya mengandung informasi yang dimasukkan secara manual. Yang kedua, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof. Pakai dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membaca traffic. Beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis, karena pada saat konfigurasi, router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Berikutnya yaitu pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Yang terakhir, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan dapat lebih mudah. Nah, berikutnya ada kelemahan routing statik. Yang pertama, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Berikutnya, rentan terhadap kesalahan saat entry data statik router dengan secara manual. Yang kedua, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan next hop-nya atau gateway-nya. Nah, kesalahan dalam konfigurasi routing. Yang pertama, kesalahan penempatan IP pada interface. Yang kedua, interface router pada posisi down. Dan yang ketiga, kesalahan dalam pemilihan gateway. Keempat, kabel routing belum di setup. Yang kelima, kesalahan dalam penentuan destinasi network. Yang keenam, date value gateway pada host belum di setup. Nah, selanjutnya praktikum pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja routing statik
bekerja. Nah, selanjutnya yaitu praktek yang akan saya praktekkan di software Cisco Packet Tracer. Di sini kita siapkan dulu untuk routing statik yaitu 2 router. Ini saya menggunakan PT router ya. PT router berjumlah 2. Kita buat seperti ini, lalu kita rename, misalnya ini router A dan ini router B. Kita juga menggunakan switch. Switch digunakan untuk menghubungkan nantinya antara PC dan router agar dapat terhubung. PC di setiap ruangan, misal kita membuat sebuah jaringan di suatu gedung itu, kita harus menggunakan switch untuk menghubungkan antara klien dan router. Di sini menggunakan 2 router yaitu switch. Kita rename saja misalnya ini switch A, ini switch B. Nah, pada switch A ini ada beberapa komputer. Saya menggunakan beberapa komputer, bebas ya ini komputernya jumlah berapa, tergantung. Komputer jadi saya menggunakan 4 saja, dan 1 server, misalkan ada servernya. Rename supaya tidak bingung ya. T1, T2, T1, server A, si 4.1. Nah, berikutnya kita tambahkan juga ada switch yang ada di B. Misal 5 PC ya. Dulu 1.2, 2.2, 4.2 dan 5.2. Nah, setelah dibuat maka selanjutnya yaitu dihubungkan menggunakan kabel antara PC ke switch menggunakan kabel strike. Sini satu persatu kita hubungkan. Oh ya, kita cek dulu. Nah, ini kan masih ada 1, 2, 3, 4 switch. Nah, nantinya pasti kurang. Kita buang dulu switch yang tidak digunakan, kita tambahkan lagi atau port. Nah, di sini portnya yang menggunakan port RJ45 ya. Di sini juga kita buang dulu port yang tidak bisa digunakan, lalu tambahkan port RJ45-nya masing-masing slot yang kosong. Jangan lupa dinyalakan lagi. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi satu persatu dan pastikan semua terhubung, baik server maupun PC-nya. Sini juga semuanya. Aduh. Nah, berikutnya kita hubungkan juga switch ke router menggunakan kabel strike sama ke Fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet 0/0 adalah port sama. Kemudian kita hubungkan antara router A dan router B ini menggunakan kabel serial ya. Nah, ini dengan port serial. Nah, berikutnya kita tentukan IP yang akan digunakan. Karena static routing adalah penyetingan secara manual, di sini kita harus tentukan IP yang akan digunakan. Jadi setiap
administrator itu mempunyai settingan IP yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan saya setting di IP routernya misal 10.10.10.0 itu gateway-nya. Kok gateway? Network ID jadi bebas, nanti di router A bisa menggunakan 10.10.1, di router D bisa menggunakan 10.10.10.2 atau di sini titik 2, di sini titik 3, bebas. Yang penting masih dalam subnet mask atau subnet 10. Ini kita tentukan IP yang digunakan pada blok A. Tambahkan saja di sini network ID-nya kita gunakan 192.168.20.0 ya. Gateway-nya ini gunakan 192.168.20.1 dan IP pada masing-masing PC di sini saya tentukan yaitu IP PC 1.1 192.168.20.2/24 dan juga pada PC 2 dan seterusnya. PC 4 dan server IP server sini menggunakan 20.6 lengkap. Sini pun juga seperti itu, sama ya, supaya lebih singkat, mempersingkat waktu. Nah, kalau di sini kita harus bedakan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 40.0, dan gateway 40.1. Di sini sama, si satunya 40.2, ini 1.2 ya. Server ya, di sini tidak menggunakan server, tapi menggunakan 5 PC. Dua, tiga, empat, lima, enam. Jika sudah, kita bisa melakukan konfigurasi langsung pada setiap PC atau kliennya. Di sini kita masukkan pada desktop IP configuration 192.168.20.2, copy saja 20.1. Nah, ini kita masukkan satu persatu semuanya 20.3 1. Nah, kecuali server ya, server tadi menggunakan IP 20.6, namun tetap menggunakan gateway yang sama, yaitu 20.1. Setting semua satu persatu. PC 3 menggunakan 20.4 dan PC 4 menggunakan 20.5. Kita 20.1. Nah, berikutnya di sini juga seperti itu, namun kita menggunakan IP yang berbeda ya. Di sini menggunakan IP 40.2, namun sama gateway-nya tetap 40.1.
40.3 sama 40.1, di sini 40.4. Satu. Nah, semua disetting, pastikan tidak ada yang terlewat. Semua disetting. Nah, setelah semua disetting, berikutnya kita setting juga IP yang ada di router ya. Yang pertama kita hubungan dulu antara setiap blok. Nah, di sini kita setting pada port Fast Ethernet 0/0. Di sini kita masuk ke config, lalu ke interface Fast Ethernet 0/0. Kita setting. Nah, IP di sini yang dimasukkan yaitu gateway yang digunakan pada setiap blok. Dan di sini gateway-nya jika blok A menggunakan 20.1 dan blok B menggunakan 20.2. Di sini saya langsung saja setting 20.1. Akan berubah menjadi hijau karena koneksi sudah dibuat. Sama di sini di router B yaitu Fast Ethernet 0 juga portnya 192.168.40.1 karena gateway yang digunakan pada blok B yaitu 40.1. Oke, maka sudah terhubung seperti ini. Jika kita melakukan tes pengiriman pesan, harusnya di sini sudah sukses karena sudah diberikan jalur atau rute yang dibuat antara blok, namun belum bisa terhubung antar blok. Nah, di sini masih valid karena jalur untuk menyeberang belum dibuat. Nah, berikutnya kita setting supaya jalur antara router A dan router B ini terhubung dengan menggunakan IP 10.10.10.0 ini network ID-nya. Nah, di sini kita setting di router A. Kita cek dulu port serialnya terhubung serial berapa. Nah, di sini karena serial 2 semua, kita settingnya di serial 2 semua. Kita aktifkan, jangan lupa, lalu kita setting 10.10.10.1. Nah, di sini sudah. Di sini juga di serial 2 portnya kita setting juga, kita aktifkan, kita setting 10.10.10.2. Maka sudah terhubung dan berubah menjadi hijau. Lalu kita tes ping apakah sudah sukses. Nah, sudah sukses. Namun di sini belum bisa terhubung karena routingnya belum dibuat. Nah, kita tes. Di sini belum terhubung ya. Tapi sini atau pada setiap blok terhubung ke router itu sudah bisa. Namun belum bisa menyeberang karena routing statiknya belum dibuat. Nah, di sini kita lakukan routing statik dengan cara masuk ke router masing-masing, lalu kita pergi ke routing, lalu statik. Nah, di sini kan network 20.0 itu kan akan terhubung dengan 40.0. Nah, di sini kita ketik saja network 20 ingin terhubung ke 40, berarti kita ketik 192.168.40.0. 40.0. Nah, net max-nya kan 255.255.255.0. Next hop melalui, nah di sini melalui apa? Di sini kan melewati router ya, yang ada di serial 2 ya, port yang ada di serial 2 di bagian router B, yaitu tadi IP-nya 10.10.10.2. Lalu kita add, sudah. Berikutnya kita setting juga di router B. Sama, kita pergi ke routing dan statik. Nah, router B ini kan terhubung dari router 40. Nah, router 40 ini ingin terhubung siapa? Ke jaringan 20. Berarti kita ketik networknya yaitu 192.168.20.0. Network netmax-nya yaitu 255.255.255.0. Melalui apa? Kalau sini ke sini kan melalui port serial 2 yang ada di router A, maka kita settingnya
10.10.10.1 karena tadi yang kita setting 10.10.1. Settingan routing statik sudah dibuat, maka kita lakukan pengecekan apakah routing berhasil. Kita coba lagi. Nah, pertama, kenapa valid? Karena masih mencari rute ya. Karena banyaknya device, maka rute harus dicari terlebih dahulu. Tapi ketika diulangi, itu sudah berhasil. Begitupun juga ketika di ping. Nah, di sini ketika di ping ya, kita ping 192.168.40.2. Di sini sudah bisa. Kita tes satu persatu dari sini ke sini, sukses. Terus dari server ke sini, pilot kita coba lagi. Nah, sukses. Sini ke sini. Nah, kita coba lagi ya. Sini, sukses. Sini ke sini, sukses. Sini ke sini, sukses. Begitupun sebaliknya, ketika sudah sukses, maka jalur akan terbuat dengan sendirinya. Nah, sukses. Sini, sukses. Sini, sukses. Nah, mungkin seperti itu praktek routing statik yang saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.